Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dan sahabat-sahabat di mana saja berada, mari kita lanjutkan kajian literasi pesantren Tafsir Jalalain. Kita akan bahas ayat 42 dan 43 dari surat Al-Baqarah, yang isi pokoknya adalah larangan campur aduk antara kebenaran dan kejahatan, kemudian perintah sholat berjamaah, dan kemudian perintah untuk kita menegakkan, melaksanakan zakat. Seperti biasa, mari kita baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisu dan janganlah kalian campur aduk. Itu khol itu sama, ini itu khol itu ya, campur aduk al-haqqo, kebenaran, atau kadang disebut dengan barang yang hak ya, kebenaran. Alladzi anzalat alaikum, yang telah kuturunkan kepada alaikum kalian, bil batili, dengan sesuatu yang batil. Alladzi taftarunahu, ya, yang kamu, alladzi yang taftarunahu, yang kamu ada-adakan. Wala, dan jangan pula taktumu, ya, kalian sembunyikan al-haqqo, yang hak itu, yang benar itu, na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berupa sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ta'lamuna, sedangkan kalian mengetahui secara pasti gitu, annahul haqqo, bahwasannya hal itu adalah benar adanya. Nah teman-teman, jadi di ayat surat Al-Baqarah ayat 42 ini masih lanjutan sebelumnya tentang Bani Israel ya. Allah kemudian memperingatkan Bani Israel itu untuk tidak berbuat curang, berbuat negatif, yaitu mencampur adukan yang benar dengan yang batil. Nah selain itu di sini juga Allah memperingatkan agar tidak ada usaha-usaha untuk menyembunyikan kebenaran, yang padahal kebenaran itu sudah jelas nampak ya, buktinya bagi mereka, yaitu tentang keimanan akan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan risalah yang dibawanya gitu ya. Wa antum ta'lamun, padahal yang ya mereka telah mengetahui ya akan isi kitab-kitab yang di hadapan mereka tentang adanya Rasul dan adanya utusan dari sisi Allah. Tetapi secara umum ayat ini juga mengingatkan bahwa kita tidak boleh mencampur adukan kebaikan dengan keburukan. Misalkan korupsi dengan alasan untuk menyumbang masjid, itu tidak bisa ya. Kemudian kalau para pelajar misalkan memberitahu jawaban ulangan kepada yang lain, nah itu juga nggak boleh, karena itu melatih tidak mandiri, membodohi gitu ya. Dan hal-hal lain dalam kehidupan kita, dan kita juga tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang benar padahal kita tahu gitu. Maka perlu kita menyampaikan kebenaran. Balighu ani walau ayah, itu maksudnya ya, sampaikan kebenaran walaupun sedikit. Kita lanjutkan. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan bayarkanlah zakat, warka'u, dan rukulah, ma'arrokin, beserta orang-orang yang ruku. Sallu ma'al musallin, maka sholatlah
bersama orang-orang yang sholat. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Wa nuzila fi ulamaihim, dan Allah Subhanahu wa taala menurut tafsir Jalalain ini memberitahu, menunjukkan kepada para ulama mereka, ya, wa kanu yaquluna, yang mereka itu pernah berkata li aqrabaihim, kepada kaum kerabat mereka, ya, al-muslimina, yang masuk Islam, uthbutu ala dini Muhammad, tetaplah kalian dalam agama Muhammad, fa innahu haqqun, karena ia adalah agama yang benar. Nah, ayat ini ditunjukkan kepada ahli kitab. Jadi Allah memerintah mereka untuk mengerjakan sholat bersama Nabi SAW dan memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat, yaitu menyerahkannya kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian juga menyuruh mereka untuk ruku bersama orang-orang yang ruku dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seringkali Allah menyandingkan antara sholat dan zakat. Sholat merupakan hak Allah sekaligus ibadah kepada Allah, ya, dan ia mencakup pengesaan, keyakinan akan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Nah, sedangkan zakat salah satu bentuk perbuatan baik kepada sesama makhluk dengan memberi manfaat kepada mereka. Jadi secara vertikal, horizontal, secara individual antara seorang hamba dengan Allah itu dengan sholat, secara sosial maka dilakukanlah dengan zakat. Jadi ayat ini memberi pesan, perintah sholat, mengeluarkan zakat, kemudian sujud bersama orang-orang orang-orang yang sholat. Jadi 3 hal ini bagian penting dalam aktivitas kehidupan kita, yaitu individu, tetapi kemudian wa'atuz zakat, itu secara sosial, warka'u ma'rokin, sholat berjamaah itu juga sosial. Demikian, mari kita berdiskusi untuk memperluas pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.